Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maniac Story. Tempat di mana Anda bisa menemukan kisah-kisah horor menarik yang bisa membuat bulu kuduk kalian merinding. Untuk kisah kali ini berjudul Jagat Leo Wisik, Bisikan Gaib, Part 1. Sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe di video dan channel Maniac Story. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor menarik lainnya. Mari kita lanjut ke kisahnya. Cerita dimulai dari kepulangan Banyu ke kampung halaman ayahnya. Tujuan pemuda 21 tahun itu kembali ke tanah kelahirannya adalah untuk menghadiri pemakaman sang ayah, Dharma. Banyu datang bersama kedua temannya, Cakra dan Wira. Mereka adalah teman kuliah Banyu di Kota Kembang, yang kebetulan sama-sama berasal dari tanah Jawa ini. Bedanya, Cakra berasal dari kota pelajar, sedangkan Wira dari daerah paling ujung di Pulau Jawa. Bapakku pernah cerita, dulu waktu masih muda, dia sering menjual kain-kain batiknya ke tempat asal bapakmu, Nyu. Ujar Wira. Ketiganya pulang menggunakan travel yang dipesan sehari sebelumnya melalui WhatsApp. Banyu duduk paling ujung, dekat dengan kaca mobil. Ia menyandarkan kepalanya sembari memandang jalanan di pantai utara yang kini semakin padat kendaraan. Di bahu-bahu jalan, berjejer pedagang kaki lima menjajakan aneka ragam makanan khas setiap kota yang mereka lalui. Hari ini adalah kepulangan pertama Banyu usai belasan tahun silam ia pindah ke Kota Kembang ikut dengan ibunya yang kini sudah memiliki keluarga baru di sana. Iringan musik dari penyanyi jebolan pencarian, bakat menjadi pengiring perjalanan ketiga pemuda tersebut menuju kampung halaman ayah Banyu. Cakra dan Wira yang sebelumnya banyak bicara sepanjang perjalanan, kini sudah lelap dalam tidur mereka. Hanya Banyu yang masih terjaga. Minibus itu berisi 8 orang termasuk sang sopir. Masnya nggak ikut tidur seperti yang lain. Celetuk sopir travel memecah keheningan di dalam minibus tersebut. Waktu sudah mulai memasuki sorop. Matahari mulai bergeser dari timur ke ufuk barat. Suara lantunan ayat suci Al-Quran dari langgar mulai terdengar. Enggak, Pak. Tadi saya sudah tidur sewaktu di kos. Sahut Banyu dari kursi penumpang paling belakang. Sopir bertubuh tambun dengan rambut gondrong yang dikuncir kuda itu mengangguk. Mas beneran asli Jawa? Kok logatnya beda? Ya. Mungkin karena saya sudah lama tinggal di Kota Kembang, Pak. Jadi logat Jawa saya seiring waktu mulai hilang. Jawab Banyu diselingi tawa kecil. Ia berusaha membuat suasana menjadi lebih cair. Lagi pula saat ini di dalam minibus yang ia naiki hanya dirinya dan sang sopir yang belum tidur. Bisa jadi itu Mas. Apalagi kalau sudah belasan tahun seperti masnya. Di luar, kendaraan mulai padat merayap mengisi setiap jengkal jalanan Pantura yang sebagian sedang dalam perbaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantunan adzan berkumandang. Banyu melirik arlojinya. Sudah pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Ia membuka tas selempang hitam yang ada dalam pangkuannya. 30 meter lagi dari sini. Kita istirahat dulu sebentar ya, Mas. Sholat maghrib sekalian makan malam sebelum kita melanjutkan perjalanan. Seru sopir travel memberitahu Banyu. Banyu mengangguk meski sang sopir bernama Bejo itu tak melihatnya. 2 hari sebelumnya, Banyu tengah merebahkan tubuh lelah penuh peluh di atas lantai keramik kamar kosnya. Matanya baru saja hampir terpejam sempurna. Sebelum dering ponsel membuatnya urung untuk tidur sejenak setelah seharian melakukan penelitian ke sebuah rumah sakit jiwa. Tring tring tring. Ponsel itu berdering nyaring. Pemuda itu meraih ponsel yang sebagian layarnya sudah retak itu dari atas kasur lantainya. Matanya menatap layar ponsel, nomor tidak dikenal. Banyu memicing, ia ragu untuk mengangkat telepon dari nomor tak dikenal itu. Terlebih, belakangan sedang ramai penipuan berkedok pemberian hadiah yang dilakukan melalui sambungan telepon. Itu membuat Banyu lebih waspada. Takut juga kalau harus menjadi korban penipuan begitu. Apalagi ia hanya anak kos yang bekerja paruh waktu di sela-sela jam kuliahnya. Pemuda itu menghela napas panjang sebelum mengangkat telepon tersebut.
Assalamualaikum, Banyu. Ini Pak De Endo. Banyu lega saat tahu bahwa yang meneleponnya adalah Pak De Endo, kakak dari ayahnya. Waalaikumsalam, Pak De. Ada apa? Sahutnya kemudian. Banyu bangkit. Ia duduk bersandar pada dinding yang hari ini terasa lebih dingin dan lembab dari biasanya. Suara di seberang terdengar gugup, seolah di sana telah terjadi sesuatu yang membuat suasana tidak tenang. Pak De Endo adalah satu-satunya orang dari keluarga ayah Banyu yang menerima ibunya dengan tangan terbuka. Tidak seperti yang lain. Bapakmu, Nyu, kondisinya kritis. Dia bilang, katanya mau ketemu sama kamu. Ungkap Pak De Endo. Samar, Banyu mendengar suara tangis seorang perempuan dari seberang telepon. Pikirnya, itu adalah suara perempuan yang dulu dikabarkan lebih disukai keluarga ayahnya. Perempuan dari kalangan ningrat, yang dianggap lebih setara dengan keluarga ayahnya. Bapak sakit, Pak De? Sakit apa? Tanya Banyu yang sama sekali tidak tahu bahwa ayahnya jatuh sakit. Ia pikir ayahnya selama ini hidup bahagia, sehat, dan tentram sejak ibu memilih pergi dan membawanya ke kota kembang. Bapakmu sudah sakit dari sebulan lalu, Nyu. Sakitnya semakin parah dalam 2 pekan ini. Banyu memejamkan matanya, lalu membukanya perlahan. Terakhir kali ia bertemu ayahnya adalah saat ia dan ibunya memilih pergi diam-diam dari rumah setelah ibu tak sengaja mendengar bahwa keluarga ayahnya akan menikahkan perempuan kalangan ningrat itu dengan sang ayah tanpa meminta persetujuan sang ibu. Flashback, momen saat Banyu mengingat kembali kenangan masa kecilnya sebelum meninggalkan kampung halaman serta kediaman ayahnya. Saat itu, Banyu baru berusia 10 tahun. Ia belum terlalu mengerti tentang konflik yang terjadi di antara kedua orang tuanya, atau lebih tepatnya konflik yang sengaja dibuat oleh keluarga besar ayahnya sendiri demi menyingkirkan ibunya. Kita ke kamar sekarang. Kita harus segera pergi dari rumah ini. Ajak Ibu Banyu, Sawitri dengan tergesa-gesa. Tapi, Bu, kalau Bapak nyariin kita, gimana? Tanya Banyu kecil dengan polos. Sawitri tak menjelaskan apapun pada sang putra. Ia justru menarik paksa lengan Banyu menuju ke kamarnya. Dengan tergesa-gesa, Sawitri memilih beberapa helai pakaian milik Banyu yang perlu untuk dimasukkan ke dalam koper. Masukkan buku-buku sekolahmu, biar ibu yang memasukkan pakaian dan mainanmu, kata Sawitri memerintah Banyu. Banyu tidak lagi bertanya pada ibunya. Ia mengikuti perintah itu dengan pikiran yang melayang-layang. Mencoba mencerna situasi. Tetapi isi kepala anak sekecil Banyu belum cukup mampu untuk menilai sesuatu yang berkaitan dengan orang dewasa. Sret-sret. Bunyi koper yang ditutup. Sawitri menutup koper itu, usai memasukkan seluruh barang milik Banyu. Tunggu di sini, ibu mau merapikan barang milik ibu dulu. Jangan kemana-mana. Pesan Sawitri sebelum ia meninggalkan Banyu di kamarnya. Banyu mengangguk patuh. Ia tidak ingin membantah perintah ibunya. Anak pintar. Sawitri masuk ke kamarnya, mengemas seluruh barang miliknya ke sebuah ransel abu tua yang baru saja ia keluarkan dari dalam lemari. Ia hanya memasukkan beberapa helai pakaian saja. Itulah sebabnya kenapa ia tidak memakai koper seperti halnya saat mengemas barang-barang putranya. Banyu, aku nggak mau dimadu, Mas. Selama ini keluarga kamu sudah terlalu sering menghinaku. Aku nggak akan mau lagi posisiku semakin direndahkan oleh mereka. Sudah cukup. Aku harus menyudahi semuanya, sebelum terlambat. Gumam Sawitri dengan tekad bulat. Kriet, bunyi pintu yang dibuka pelan. Sawitri membuka pelan pintu kamar Banyu. Ia meminta putranya untuk segera keluar dari kamar. Beberapa menit sebelum kembali ke kamar Banyu, perempuan 30 tahun itu sudah memastikan terlebih dahulu keamanan situasi di rumah itu. Banyu, sini. Panggil Sawitri dengan suara rendah. Banyu menarik pelan kopernya. Sebelum keluar dari kamar yang sudah ia tempati hampir 11 tahun itu, Banyu memandang ke arah sudut kamar. Sawitri tampak tidak sabaran. Ia menarik lengan Banyu sedikit kasar. Ia tidak ingin rencananya untuk kabur gagal. Ayo cepat, Banyu. Jangan sampai orang-orang di dalam rumah ini sadar dengan kepergian kita. Katanya mengingatkan. Iya, Bu. Kata bocah 10 tahun itu, patuh. Flashback off. Banyu, kamu masih dengerin Pak De ngomong, kan? Banyu, Le.
Suara dari Pak De Endo membuyarkan lamunan panjang Banyu pada masa kecilnya saat hendak meninggalkan kediaman sang ayah, Aji Dharma Wisesa. Iya, Pak De, masih. Sahut Banyu. Pak De Endo bicara lagi, kali ini dengan suara parau. Banyu, besok datang ya ke rumah. Kamu, masih ingatkan alamat rumah bapakmu? Banyu terdiam sejenak, ia ragu untuk mengiyakan perkataan Pak De-nya. Banyu ingat saat ibunya berkata bahwa ia dan ibunya jangan pernah menginjakkan kembali kaki mereka di sana. Pak De, maaf, tapi Banyu harus meminta izin dulu ke ibu. Banyu nggak bisa mengambil keputusan sendiri, kata pemuda itu. Hening sesaat, hingga tiba-tiba Banyu mendengar suara jeritan yang memilukan dari balik telepon. Itu adalah suara ayahnya, suara yang dulu seringkali memberikan nasihat-nasihat pada Banyu kecil. Banyu, nanti Pak De kabari lagi. Tut tut tut. Bunyi sambungan telepon terputus. Sambungan telepon terputus tiba-tiba. Pak De Endo mematikan pembicaraan mereka secara sepihak. Ada apa? Kenapa suara Pak De Endo terdengar panik tadi? Apa terjadi sesuatu dengan bapak di sana? Masnya nanti mau ikut turun sekalian? Atau mau rehat dulu sebentar di dalam mobil bersama yang lain? Tanya sopir travel bernama Bejo itu pada Banyu sebelum minibus itu menepi ke bahu jalan. Banyu menegakkan kepalanya. Saya ikut sama bapak aja, sekalian mau ngisi perut dan sholat juga. Jawab Banyu. Ia memakai kembali topi hitamnya. Yang lain mau dibangunkan juga nggak mas? Teman-teman masnya, siapa tahu mereka mau ikut salat juga sama ngisi perut biar nggak keroncongan di jalan nanti. Pungkas si sopir. Banyu melirik sekilas ke arah kedua temannya yang masih terlelap dalam tidur mereka. Saya coba bangunin dulu ya, Pak. Sebentar, katanya. Kang Bejo. Begitu si sopir memperkenalkan dirinya pada Banyu beberapa saat lalu. Iya, Mas, saya ke dalam duluan ya. Sudah nggak kuat, harus buru-buru ke toilet. Ujar Kang Bejo dengan langkah cepat. Pria bertubuh tambun itu meninggalkan mobil dalam keadaan hidup, dengan Banyu yang sedang sibuk membangunkan kedua temannya, Cakra dan Wira. Cakra dan Wira melenguh, mereka mengerjakan mata. Udah di mana ini, Nyu? Tanya Wira dengan suara parau. Masih ada setengah perjalanan lagi, kalian mau ikut sholat maghrib dulu nggak? Cakra menguap, merentangkan kedua tangannya. Iya, sekalian mau ke toilet juga. Ucap pemuda berkacamata yang di sudut keningnya terdapat luka gores. Ia adalah Wira. Cakra pun mengatakan hal serupa. Ketiganya lalu turun dari minibus berwarna putih itu bergantian. Beberapa orang yang ada di dalam minibus juga turun untuk melaksanakan sholat maghrib. Allahu Akbar. Banyu menjadi imam para penumpang minibus itu. Mereka sholat dengan khusyuk. Hingga tiba saat tahiyat akhir, Banyu mendengar bisikan lembut di telinganya. Bisikan yang begitu memilukan. Suaranya seperti tercekat. Banyu mengucap istighfar dalam hati. Ia mengira ini hanyalah ujian salat untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, kira-kira buat sampai ke kampung halaman dari ayah teman kita ini, butuh waktu berapa lama lagi, ya? Celetuk Cakra, penasaran. Kang Bejo menyesap kopi hitam pesanannya sebelum menjawab pertanyaan dari Cakra. Sekitar 3-4 jam lagi, Mas. Itu juga kalau kondisi jalannya lancar. Kalau macet seperti tadi ya bisa lebih lama lagi. Ungkapnya. Cakra manggut-manggut. Lumayan juga, ya. Ya lumayan, Mas. Apalagi sudah malam begini, banyak kendaraan besar juga mulai lalu lalang bahkan kebut-kebutan di jalanan. Saya harus hati-hati membawa kalian semua. Takut nanti kenapa-kenapa kalau ikut ngebut begitu. Banyu membuka ponselnya. Ada beberapa notifikasi masuk. Pak De Endo? Di rumah Sawitri dan keluarga barunya. Wit, Banyu tumben akhir pekan gak ke rumah? Tanya lelaki berkacamata dengan jambangnya yang tebal. Di depannya ada secangkir kopi hitam yang masih mengepul, bersanding dengan singkong rebus yang menjadi camilan kesukaan lelaki 42 tahun itu. Sawitri memastikan api di dalam tungku mati. Ia berbalik badan, menghampiri Jaya, suaminya. Tempo hari Pak De-nya menghubungi.
katanya bapak anak itu sakit keras dan pengen ketemu sama Banyu. Ungkap Sawitri. Jaya menelan satu potong singkong rebus, sebelum menyahuti ucapan Sawitri. Kamu nggak melarang dia? Bukannya selama ini kamu selalu bilang ke dia supaya nggak menjalin hubungan apapun lagi sama Mas Dharma? Sawitri diam. Jauh di lubuk hatinya, ia tidak setuju dengan kepulangan Banyu ke kampung halaman ayahnya. Namun, putranya itu terus mendesak agar diberi izin. Perempuan yang kini tengah hamil anak kedua dari pernikahannya dengan Jaya itu menarik pelan kursi dari kayu jati di depannya. Ia duduk berhadapan dengan Jaya. Aku sudah melarang anak itu. Tapi dia terus mendesakku. Kalau aku nggak ngasih izin, nanti malah dia nekat pergi tanpa pamitan sama aku. Jaya manggut-manggut, ia mengerti posisi istrinya saat ini. Banyu sudah dewasa. Jika Sawitri terus melarang putranya dan Dharma, kemungkinan terburuknya adalah Banyu akan membangkang pelan-pelan. Karena anak seusia Banyu sedang dalam masa pencarian jati diri yang tinggi. Ya sudah, kita berdoa aja. Semoga Banyu baik-baik di sana. Nanti kamu coba hubungi, supaya hati kamu juga tenang. Kata Jaya. Sawitri mengangguk. Tapi, apa benar kalau Mas Dharma sakit keras? Atau ini hanya batin Sawitri? Pak, panggil Wira. Bejo menoleh. Panggil saja Kang Bejo, Mas. Katanya memberitahu. Pemuda berkacamata itu mengangguk paham. Oh iya, Kang. Seru Wira. Ada apa, Mas? Tanya Bejo. Wira memandang Cakra dan Banyu bergantian. Ia lalu memberi isyarat pada Bejo untuk menunduk sejenak. Itu, penumpang yang terakhir naik dia sepertinya sakit. Kang, coba ditanyain. Takutnya terjadi sesuatu di tengah perjalanan. Bisik Wira. Bejo melirik sekilas ke arah seorang penumpang yang saat ini tengah berdiri menatap aspal jalan. Iya juga ya, Mas, wajahnya kelihatan pucat. Bejo mengiyakan perkataan Wira. Ia lalu berjalan pelan, mendekati perempuan dengan ransel yang cukup besar di punggungnya. Penumpang terakhir yang naik minibusnya. Puk! Bunyi tepukan di bahu. Bejo menepuk bahu perempuan itu. Pelan, perempuan itu menoleh. Mbak sakit? Kalau iya, kebetulan saya ada beberapa obat di dalam. Mau saya ambilkan? Tanya Bejo hati-hati, takut menyinggung hati penumpangnya. Perempuan itu menggeleng pelan. Enggak, Pak, saya sehat. Terima kasih sudah peduli, ucapnya. Dari kejauhan, Wira memperhatikan gelagat perempuan itu. Meski sejauh ini tidak tampak adanya keganjilan, namun, melihat wajah dari perempuan itu yang pucat pasi membuat Wira curiga. Pikirannya kemana-mana. Wir, kenapa? Dari tadi ngeliatin ke arah sana terus. Naksir kamu sama dia? Celetuk Cakra. Ngawur kamu, Cak. Dewi mauku kemanain kalau aku naksir perempuan lain? Dasar. Bantah Wira. Cakra terkekeh. Siapa tahu, lagian dari tadi juga lihat ke arah dia terus. Siapa coba yang gak curiga? Iya kan, Nyu? Banyu. Cakra mencoba menyadarkan Banyu dari lamunannya. Prok. Iya, kenapa Cak? Tanyanya gelagapan. Cakra mencebik. Yi, dasar tukang ngelamun. Banyu tersenyum kikuk. Maaf, kepikiran sama bapak di kampung. Masih bingung dia sakit apa sampai meninggal mendadak begini. Lo kirain emang sudah biasa sakit, Nyu? Sela Wira penasaran. Banyu menggeleng. Enggak, Wir, setahuku bapak nggak punya riwayat sakit kok. Bejo menghampiri ketiga pemuda tersebut, memberitahu bahwa perjalanan mereka akan dilanjutkan kembali. Ayo, Mas, naik. Sudah waktunya jalan lagi. Katanya dengan sopan. Iya, Kang. Sahut ketiganya kompak. Sebelum beranjak, mereka membayar uang makan pada pemilik warung. Salah satu orang di antara pemilik warung menatap Banyu dengan tatapan penuh selidik. Banyu yang cukup peka kemudian bertanya, ada apa ya, Bu? Kok ibu ngeliatin saya begitu? Apa ada yang salah sama saya? Ya. Perempuan berkerudung hitam polos itu menggeleng. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Senyuman yang dipaksa ada. Enggak, Mas. Katanya singkat. Dari kejauhan,
Wira memperhatikan gelagatnya dengan curiga. Wir, kenapa? Dari tadi ngeliatin ke arah sana terus. Naksir kamu sama dia, celetuk Cakra. Kang Bejo menghampiri mereka. Ayo, Mas, naik. Sudah waktunya jalan lagi. Sebelum naik, mereka membayar uang makan di warung. Salah satu penjaga warung berkerudung hitam menatap Banyu dengan tatapan selidik. Ada apa ya, Bu? Kok ibu ngeliatin saya begitu? Apa ada yang salah? Tanya Banyu. Perempuan itu menggeleng dengan senyuman yang dipaksa. Enggak, Mas. Namun Banyu merasa ada yang disembunyikan. Kembaliannya 7.000 ya, Mas. Semoga perjalanannya lancar, ujarnya saat memberikan uang kembalian pada Cakra. Saat berbalik badan, Banyu merasakan sesuatu menyentuh tengkuknya dengan lembut. Ia langsung menoleh, tapi tidak melihat siapapun di belakangnya. Gamelan yang samar terdengar lagi, seolah mengiringi rasa cemas yang muncul di dadanya. Apa cuma perasaanku, ya? Lirih Banyu. Di balik punggung mereka, perempuan penjaga warung merenung. Seharusnya, dia nggak pulang ke rumah itu, gumamnya pelan. Entah kenapa Banyu merasa perempuan parubaya itu tidak benar-benar jujur dengan ucapannya barusan. Karena Banyu merasa seperti ada yang disembunyikan. Di warung itu ada 3 orang perempuan. 1 di antaranya masih muda seusia Banyu dan kedua temannya. 2 lainnya merupakan perempuan parubaya. 1 di antara mereka itulah yang memperhatikan Banyu sejak pemuda 21 tahun tersebut turun dari minibus. Perempuan berwajah pucat duduk tepat di depan Wira. Baik saat di pemberhentian maupun di dalam minibus, perempuan itu hanya diam menatap ke jalanan. Wira yang sejak awal membuka mata mencurigai perempuan itu semakin dibuat heran. Ia menyenggol pelan lengan Cakra yang duduk di sebelah kirinya. Apa sih, Wir? Ganggu orang lagi main game kamu ini. Dengusnya kesal. Sementara Banyu kini memilih untuk tidur. Sudah cukup untuknya terjaga dalam perjalanannya kali ini. Ia menutup sebagian wajahnya menggunakan jaket yang ia bawa. Jaket pemberian Jaya beberapa bulan lalu. Wira menatap lurus ke arah perempuan di depannya, matanya seolah enggan berpaling. Seperti ada sesuatu yang memaksanya untuk tetap fokus pada si perempuan. Waktu terus berlalu, sesekali Wira melirik arlojinya. Ia juga melirik ke kanan dan kirinya, Banyu masih terlelap, sementara Cakra masih sibuk memainkan game online di ponsel.